wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di perkuliahan hukum agraria. Gimana semuanya? Kabarnya sehat? Hadir semua ya? Bu Siti, Mbak, Budi Marsanda. Oke, gimana tadi perjalanan ke sini? Aman? Kira-kira siapa yang mulai panitia dari kampus? Ada kendala nggak tadi di sini? Kendalanya macet ya, padat. Ya, berhubungan ini sama hukum agraria. Jadi makin padatlah tanah di jalan. Jadi untuk bangun di tengah-tengah kota udah agak susah. Itu jadi pemekaran ya. Cari tanah susah ya. Oke, kita mulai perkuliahan hukum agrarianya. Kita masuk pada materi peralihan tanah. Jadi di sini tentang peralihan tanah di pertemuan kita yang ke-14. Baik, kita mulai perkuliahan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita hari ini agraria. Agraria itu apa? Jadi yang dimaksud agraria itu adalah meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya. Jadi sebelum masuk ke perkuliahannya, jadi ada capaian-capaian yang saya ingin mahasiswa mampu menjelaskan dan juga mampu menganalisa tentang peralihan hak atas tanah. Jadi harus paham ya. Nanti saya jelasin tentang peralihan itu seperti apa, berhubungan dengan kepemilikan hak atas tanah. Jadi kepemilikan dulu, baru situ ada peralihan. Seperti di minggu lalu saya sampaikan kepemilikan tanah itu ada beberapa, ada hak milik, ada hak guna. Beberapa hari yang lalu saya sudah kirimkan lewat grup ya, grup video dan PowerPoint untuk kalian analisa. Ya, ada kan? Udah dianalisa? Oke. Jadi tujuan saya biar mahasiswanya paham, mengerti sebelum pembelajaran. Jadi saya kirimkan PowerPoint. Di situ ada pembelajaran tentang peralihan hak atas tanah. Kelompoknya kita pakai minggu lalu ya. Kelompok Ibu Siti. Jadi harus paham dulu tanah itu apakah dia jadi ketika orang mau mengambil yang ada di bawah tanah kita itu wajib. Tapi biasanya disamain sama misalnya dia beli yang sebelahnya berapa. Jadi lintasannya itu pun walaupun tanah di atas kan, jadi keseluruhan tanah. Yang ingin bertanya atau ya boleh? Kita kan saya mau tanya tentang bagaimana warisan tanah dari orang yang meninggal. Apakah kita harus langsung ngurus ininya? Sertifikat ganti nama atau kata-kata yang meminta? Benar. Jadi peralihan atas tanah ketika waris itu sebaiknya ada beda nih, warisnya itu nyebut atau enggak, atau ada surat waris. Harus jelas dulu. Kalau misalnya cuma lisan mengenai mata kuliah ilmu agraria itu tentang tanah juga diatur di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Bunyinya itu dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya yang tumbuh subur atas izin Allah, dan tanah yang tidak baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Jadi disebutkan demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur. Di sini nanti saya akan bukakan video ya.
Ya, coba lihat semua. Contoh pertama kami adalah tentang konsesi masyarakat di atas tanah negara. Hutan desa adalah sebuah skema pemerintah yang memberi masyarakat hak kelola dengan jangka waktu terbatas, namun tidak memberi masyarakat hak milik. Masyarakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak pengelolaan sementara. Wilayah leluhur masyarakat Melayu di Merangin, Jambi adalah salah satu daerah yang dimasukkan sebagai tanah negara. Komunitas ini telah mengajukan permohonan dan telah diberi status hutan desa di atas hampir 50.000 hektar wilayah leluhur mereka. Ini adalah konsesi masyarakat yang berlaku selama 35 tahun. Masyarakat ini ketika ditetapkan menjadi hutan negara atau tanah negara, maka ayat itu menetapkan konsep tanah negara bukan negara dilanjutkan oleh pemerintah penerimaan tersebut. Konflik agraria juga tumbuh. Kedua hal ini Gimana tadi? Videonya paham ya? Jadi sebenarnya banyak video-video tentang tanah, agraria, alihan tanah, atas tanah, itu yang bisa kita pelajari. Jadi sekali-sekali membuka HP, yang Instagram sama TikTok boleh ya. Jadi buka lagi juga ada tentang tanah atau pembelajaran yang lain yang bisa kita buat jadi bahan pembelajaran banyak ya. Kami satu kamu ya. Boleh nggak kalau jelas? Ini Yang SD Negeri 212 Kota Jambi Bu. oh ya. Sekolah ini sempat yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut. Sengketa ini telah diselesaikan melalui proses hukum hingga mencapai keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Hermanto. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jambi setuju membayar kompensasi sebesar 1,78 miliar rupiah kepada keluarga Hermanto. Setelah kesepakatan dicapai, akses ke sekolah yang sebelumnya ditutup oleh pihak keluarga Hermanto dibuka kembali pada 13 Juli 2024, memungkinkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 212 Kota Jambi berjalan normal kembali. Bisa terjadi kayak gini. Sementara case ini sudah bertahun-tahun di situ. Iya. Gitu, nah. Cuma kok bisa tanda kutip pihak ketiga yang mengklaim bahwa itu tanah keluarganya. Iya, itu saya bilang kalau masalah waris itu harus jelas. Tadi itu lahirnya Itu keluarga. ada suratnya, surat ahli warisnya. Kalau misalnya suratnya kuat, itu tinggal pemerintah lagi kan fasilitas kesehatan, pendidikan. Karena sudah mungkin terlalu lama begini ya, nanti pemerintah bisa nego sama ahli waris. Kalau memang itu tanahnya memang harus diberikan lagi ke ahli waris. Gitu. Karena memang harus ada pemerintah yang bayar. Tapi kalau memang sudah tahu tapi dia terbangun, beda kasusnya. Tapi kecil kemungkinan untuk ngebongkar SD itu jarang. Biasanya kalau kayak SD, kayak rumah sakit, itu biasanya dinegosiasikan lagi. Tidak proses awalnya itu lalu kok bisa tiba-tiba segitu dimiliki di situ. Mungkin gini, tanah itu ada 10 hektar, Sekurang diambil tuh 7 hektar. Nah, aku ngambil banyak. Padahal itu yang Kasusnya kebalikannya Bu. begitu. Padahal dulu jarang silaturahmi juga. Tanah itu apa ya? Kenapa? Dari Ibu tanah, betul tanahnya. kalau kami dari kasus kami jarang menjenguk itu di surat waktu itu masih materai biasa gitu kan Bu, apa namanya? Segel zaman masih zaman bahwa segel gitu kan Bu. Mau kami naikkan ke sporadik, naik ke sertifikat melalui proses itu dulu kan kami berulang di segel itu ukurannya cuma 7 hektar ya. Sekali kami panggil agraria, tetangga-tetangga kami di tanah itu semua bosan itu bilang kami ukur sama-sama
nanti kelihatan tuh kayak ada satelit gitu. Sih tanahnya berapa hektar atau miring kah atau lurus udah kelihatan. Itu lebih karena mungkin pembukaan itu dibuat aplikasi untuk menghindari soalnya banyak yang tiba-tiba nih kok ini ada sertifikatnya 2 sertifikat atau malah lebih ya kan tiba-tiba double nih sertifikatnya. Ini kalau ke tanah kosong masih dia pindah batu dia udah dibangun. Tapi kan kalau dari kitanya ada sertifikat itu kan bisa kita jalur. Bukan berarti sertifikat. Tapi untuk meluruskan dia ngambil tanah kita harus ngambil BPM lagi. Kita lagi tukang ukurnya bayar lagi. Kita kan kita lihat dari aplikasi itu tadi. Makanya kalau punya tanah apa itu mending masuk ke aplikasi itu. Kalau kita lihat ukurannya udah sesuai dengan sertifikat. Jadi nggak sertifikat aja pegang Buka aplikasi itu melalui apa? nanti saya share ya. Makanya didaftarin ke BPM itu. Misalnya belum punya nih, nah kita daftarin. Pak saya mau anu sertifikat elektronik. Jadi aman mau paksa sampai kapanpun, tapi balik-balik lagi tetap manual dijenuhin, ya kan? Tetap manual. Jadi daftar ke BPN. Ya kita lapor ke BPN. Saya punya sertifikat, saya punya tanah ini. Saya mau ini dong, mau jadi sertifikat elektroniknya seperti apa? Sertifikat elektronik. Bayar ada? Saya jual nih, kita jual, itu harus urus yang peralihannya. Kan sering nggak kalau beli tanah itu ada biayanya, misalnya gini, tanahnya misalnya sekitar 500 juta, 500 juta udah termasuk balik nama nggak? Sering nggak dengar gitu? Ya, nah, sering termasuk udah balik nama nggak? Adalah 550, saya yang balik nama, sering nggak dengar gitu? Nah, di balik nama itu perlu dana juga karena itu peralihan dari orangnya perlu notaris ke BPN-nya prosesnya lumayan panjang. Jadi gimana? Udah paham ya? Saya berharap apa yang saya ajarkan pertemuan ini, pertemuan sebelum-sebelumnya kalian paham dan mampu nantinya menganalisa, menjelaskan ya orang-orang terdekat, keluarga, saudara, orang tua, dan masyarakat di sekitar Anda ya bahwa tanah itu penting. Pentingnya seperti apa? Cara kepemilikannya. Jadi nggak serta-merta kita tiba-tiba dapat menguasai tanah seperti itu. Jadi ada prosesnya. Saat kita ingin memiliki tanah ada proses dan ada cara pengalihannya seperti apa. Baik, perkuliahan ini kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah peralihan hak atas tanah Indonesia adalah perpindahan kepemilikan atau hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain yang diatur oleh perdata dan hukum agraria. Proses ini melibatkan berbagai bentuk peralihan seperti jual beli, pewarisan, hibah, wakaf, seperti yang saya jelaskan pertemuan juga sebelumnya sudah saya singgung soal ini. Dan semuanya harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kesimpulannya pembelajaran ini sudah ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atas tanah teralih melalui berbagai syarat antara lain jual beli, transaksi jual beli tanah yang sah harus memenuhi syarat formil dan materi yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ada pewarisan, ada hibah, ada wakaf. Pesan saya satu untuk kalian adalah masalah hukum agraria ini yaitu tanah. Jadi yang sering terjadi di sekitar kita yaitu masalah penyerobotan tanah, pengambilan hak atas tanah, ya sama ya. Jadi juga untuk mencoba menjelaskan, memberikan pemahaman bahwa ya tidak bisa, kita harus saling menghargai, tidak boleh
nyerobot, tidak boleh mengambil hak orang, harus taat hukum, ya. Intinya kita harus taat hukum, menghargai, tidak boleh sembarang-sembarang tiba-tiba mengambil hak orang, ya. Walaupun kita berbeda, kita harus menghargai sesama. Ya. Oke, menutup dan mengakhiri perkuliahan ini, saya akan memberikan tugas yang nantinya tugas ini akan dikumpul untuk pertemuan kita selanjutnya minggu depan, yaitu menganalisa kasus. Nanti kita diskusikan secara kelompok. Kita pakai kelompok yang minggu lalu masalah. Kita diskusikan di minggu depan. Saya harap kalian untuk lebih aktif. Ada yang belum mengerti? Ada yang bertanya lagi? Sebenarnya nah penjelasan ibu tadi, misalnya di atas bus itu ada minyak atau bara gitu. Nah itu misalnya ada yang ambil di bawah ini tidak melalui tanah kita, tapi yang diambil tempat kita, itu dibawa ke jalur hukum, bisa nggak Bu? Itu pertama itu bisa hukum pidana. Bisa, tapi kan awalnya kita ada mediasi dulu ini, kita panggil, ini benar nggak kalau ngambil misalnya memang ada tempat minyak di bawah situ, otomatis kan kalau dia ngambil minyak pasti ke tanah kita kan, pasti kan mungkin ya buat terowongan gitu, ya Bisa Bu di tapi kan lumayan ini kan, ya effort kan kalau, jadi itu sebenarnya bisa dimediasi dulu mau gimana, kalau nggak itu bisa dibawa jalur hukum, itu kan pengambilan hak. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya sangat banyak kasus di Indonesia tentang tanah itu sangat banyak ditemuin kan. Contoh kecil seperti kayak waris, hibah. intinya kalau kasusnya tuh misalnya nih kayak tanah kami di Bandung ada batu baranya nih, terus pihak BPD pihak perusahaan mau ngambil batu bara tersebut otomatis harus membeli tanah kami gitu. Iya. Ya kan tanah itu kan bukan yang saya aja. Kebetulan yang sebelah sebelahnya juga ada. Jadi ngikutin pasal di situ. Kita ngikutin. Sekarang kita keras kita mau 10 juta ya. Saya nggak mau. Saya maunya 100 juta. Ya nggak bisa gitu juga. Jadi ngikutin pasal di situ. Kalau kita nih yang tidak penjual dan ternyata mereka nyolong itu Bisa gimana? dilaporin. Bisa. Ataupun dia terpaksa mau belinya beli yang harga kita kan. Oke, Pak, ada yang ingin bertanya, Bang Mas? Ada yang kurang ngerti? Cukup? Oke, baiklah, sampai sini dulu pertemuan perkuliahan kita. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Baiklah, semoga ilmunya bermanfaat. Pesan saya satu, sekarang lagi tren ini ya, lagi tren pada ngopi ya. Jadi pesan saya satu, jangan memaksa diri untuk menjadi kopi yang disukai banyak orang, tapi sederhana aja. Jadilah air putih yang tidak ada rasa, tidak ada warna, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Oke, baiklah, kita tutup perkuliahan ini dengan membaca doa kepada penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.